Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Pak Jojo ya dalam Entrepreneur Webinar ya. Dan kali ini kita masuk pada sesi 2 dan kita akan kehadiran tamu yang dan tadi sudah saya sebutkan yaitu Pak Arya Gunawan. Untuk itu karena sudah ada di studio kita panggil Pak Arya Gunawan. Selamat datang Pak. Baik, assalamualaikum Pak Arya. Senang sekali kita bertemu dengan Sultan Muda nih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sebaik itu pula bisnis hari tumbuh ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman saya perlu sedikit perkenalkan ya tentang latar belakang bisnis yang beliau lakoni ya. Beliau dulu sebenarnya adalah pemain Bitcoin, blockchain dan lain sebagainya ya. Hingga kemudian beliau merasa kering dan akhirnya membentuk sebuah unit bisnis sendiri yang juga tidak jauh dari digital ya. Dan bahkan full digital. Dan mungkin Bapak bisa kenalkan langsung dengan teman-teman milenial Umma ya. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Gunawan. Saat ini istri 1, kemudian anak ada 3, 2 cewek semua. Terus sebelum kita terjun buat perusahaan, itu saya pindah kerja mulai dari perbankan, kemudian ada beberapa perusahaan, kemudian ke level marketing dan ke level BO mungkin investasi dan lain-lain. Jadi sejak 2011 ya kita sudah mulai ekspansi bisnis seperti itu. Nah saat ini usia masih 33 tahun. Masih 33 tahun, udah Sultan muda loh bro, begitu ya. Sudah bisa kita mulai ya Pak? Ya, kita bincang-bincang Pak, santai aja. Suara kita agak kita kuatin dikit Pak, karena mic kita cuma tinggal 1 ya. Baik, kita coba bongkar-bongkar dulu ya, biar teman-teman semangat nih, serius nih pembicaranya Sultan gitu ya. Lihat ya. Nah, baik teman sekalian, saat ini mungkin teman-teman lagi hype ya dengan game-game online ya. Ya kan, kalau teman-teman boleh coba di saat ini ada di market App Store ya. Ya, di App Store teman-teman bisa temukan stream gaming ya. Jadi kalau untuk stream, mungkin saya jelasin sendiri Pak ya. Kalau kita ada di stream gaming, streamgaming.id itu ada websitenya. Jadi itu adalah platform game online turnamen. Jadi di situ ada beberapa produk kita, juga ada stream gaming system, warnanya stream cyber cafe. Kemudian kita ada stream cash juga sebagai alat pembayaran ya. Nah, itu bermula kita berbuat bisnis perusahaan dulu yang berbasis startup. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini bisnis startup yang berbasis aplikasi itu sangat banyak ya. Boleh nggak saya sebutin? Boleh Pak. Agak besar suara kita Pak. Oke Pak ya. Oke. Seperti Facebook, Twitter, kemudian ada TikTok yang terakhir kali, kemudian Gojek, Grab, Tokopedia. Nah, itu adalah bisnis aplikasi yang berbasis startup membangun perusahaannya berbasis startup. Nah, startup apakah itu adalah big data. Jadi bisnis ini adalah big data. Jadi kenapa para bisnis pemilik bisnis itu target marketnya adalah Indonesia, karena jumlah populasi kita yang sangat besar gitu. Sekira sekarang ini sekitar 275 juta orang. Ya. Nah, yang sudah melek untuk aplikasi itu ada sekitar 176 juta. Itu market yang sangat besar. Luar biasa ya. Ya. Nah, kita ngebangun stream itu sebenarnya itu idenya bukan dari saya, karena saya main game saya sendiri nggak bisa, apalagi kita buat program gamenya gitu ya. Nah, tapi karena itu ide dari teman, ya memang stream, dia kebetulan pernah membantu saya di beberapa bisnis sebelumnya. Jadi kita coba bantu, kita ketemukan dengan beberapa investor sebagai penghubung. Nah, jadilah bisnisnya itu stream gaming. Jadi stream gaming first. Nah, kita mulai bulan 11 2019 nih Pak. Bulan 11 2019. Mulai bulan 11 2019 Pak ya. Itu buat PT, buat perusahaan. Tapi kalau untuk komunitasnya itu sejak 2016 sudah ada. Nah, dari 2019-2011 itu 2011 bulan 11 2019
5 bulan itu kita cari investor nol. Di bulan 3 pada saat pandemi ya, di situ kita baru closing mulai masuk investor sekitar 4M. Artinya berarti ketika itu diawali dengan zero investasi Pak ya, masih hanya sebuah bentuk game gitu ya. Hanya ide dan komunitas ya. Jadi kalau dibilang modal tanpa modal awal-awal kita membangun itu ya, tapi kita punya ide yang kita jual yang lumayan besar. Jadi di situ kita mulai closing 4 miliar. Kemudian pada saat itu kita masih ingat di bulan 12 itu kita jual saham kita itu senilai 10%-nya itu ada nilainya 200 juta Pak. Kemudian ditawar lagi jadi 100 juta. Oke, udah semangat. Tapi saya pulang dari Malaysia, katanya. Itu nanti saya coba beli, katanya seperti itu. Nah, sepulang dia nggak jadi invest di tempat kita. Tapi alhamdulillah dari 10% yang kita jual itu, saat ini kita jual juga di Singapura. Nilainya sekitar 10% itu 30 juta USD atau 450 miliar. Itu nilai saat ini ya. Dengan kenapa bisa seperti itu? Karena teknologi yang kita pakai, kemudian aset yang saat ini sudah berkembang, kemudian user pengguna stream gaming itu sudah lumayan banyak. Baik, artinya Pak Arya ketika itu memulai adalah bahwa kita tidak hanya ingin sebagai target market ya, tapi kalau bisa kita jadi lead market Pak ya. Bayangin teman-teman sekalian ya, mungkin sebagian kita masih hanya sebagai bagian dari follower ya, atau pengguna atau user ya. Tapi Pak Arya memulai dari keinginan untuk kemudian membangun bisnisnya dengan melihat pasar hari ini gitu. Dan dari awal membuka bisnis hanya sebatas ide dan tanpa investasi Pak ya, dan kemudian masuk investasi hingga sekarang valuasi bisnis sangat tinggi Pak ya. Dan sekarang sudah berapa nilai valuasi bisnisnya Pak? Itu yang kita jual sahamnya 10% itu 450 miliar atau senilai dengan 30 juta USD. Nah, itu baru 10%-nya teman-teman sekalian gitu. Artinya apa? Pertumbuhan bisnis dengan model digital itu sangat besar Pak ya? Ya, sangat besar. Jadi kalau teman-teman ya, sekarang ini lagi digandrungi TikTok, sampai Amerika juga takut dengan aplikasi TikTok. Itu nilai valuasinya saat ini 725 triliun. 725 triliun. Padahal kita download gratis, cuman buat video di situ. Nah, senang-senang gitu ya. Senang-senang ya, tapi ownernya juga dapat hasil yang luar biasa. Nah, kalau di stream sendiri kita saat ini ada 27 turnamen ya, kurang lebih setiap hari Pak, setiap minggu. Satu minggu itu ada 27 turnamen, dan satu turnamen itu ada sekitar 400 user ya. Ya, kali 27 gitu ya. Ya, kalau teman-teman ada yang main Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Among Us yang baru-baru ini, dan beberapa game yang lain, anak-anak milenial, itu bagian dari kita juga. Yang kalau kita kasih juga hadiah free, member gratis, daftarnya gratis, kita hadiahnya sekitar mulai dari 200.000 sampai 2 juta kita kasih di stream cash. Nah, itu untuk supaya banyak yang pakai ya. Baik, tadi kita ngomongin tentang stream ya Pak ya, Pak. Dan stream sudah berjalan dan alhamdulillah sudah menghasilkan investasi yang luar biasa Pak ya. Kemudian Bapak saya dengar berangkat lagi untuk membuat sebuah platform baru Pak ya. Terkait juga konsep yang sama tapi beda marketnya Pak ya gitu. Nah, kira-kira boleh diceritakan kepada kita Pak? Jadi bulan 6 itu saya banyak konsultasi dengan beberapa orang, kemudian apa masalahnya waktu itu juga saatnya lagi orang-orang lagi kesulitan, tidak ada uang, kemudian pekerjaan juga nggak ada, pandemi di rumah, kemudian harga-harga juga mereka tidak sanggup, udah mulai agak kacau gitu kan. Tapi PSBB dan lain-lainnya sudah diringankan, nggak ada masalah lagi gitu. Nah, di situ saya berpikir bahwasanya ini saya buat perusahaan namanya itu PT Gatra Universal Niaga, dan mungkin Pak juga tahu ya sebagai salah satu kontribusinya juga di dalam perusahaan. Nah, Gatra Universal Niaga ini kita ada 12 bidang usaha yang kita di dalam
perusahaan ini, yang mana yang awal kita luncurkan ini adalah aplikasi Blok Dinar dan G-Dinar. G-Dinar itu sebagai alat pembayaran. Kenapa idenya Dinar? Karena sejak 1400 tahun yang lalu terbukti bahwasanya emas, dinar, beli satu dinar itu bisa beli 1 ekor kambing, dan 200 dinar itu bisa beli rumah. Dan saat ini pun itu tidak ada perubahan sama sekali. Atau 1 dinar sekitar 4 juta bisa beli 1 ekor kambing, 200 dinar sekitar 800 juta itu bisa beli rumah, itu dengan rumah yang mewah juga kalau ada tinggal bikin lah. Jadi berawal dari situ, kemudian saya juga banyak investasi di emas. Emas itu kalau kita butuh kita jual atau kita gadaikan. Nah, kalau kita mau cicil juga ada di beberapa bank, itu juga ada dikenakan biaya dan bunga. Nah, kita impiannya dengan kita buat aplikasi ini itu tidak ada bunga dan biaya pada waktu suatu orang mau mencicil emas ataupun mau gadai emas, kita bunga dan biaya. Itu kita baik. Kita breakdown dulu Pak ya, terkait dengan sebuah aktivitas bisnis seorang Pak Arya gitu ya. Nah, mungkin nggak Pak, gitu ya, seorang mahasiswa juga bisa memiliki impian memiliki sebuah aplikasi atau platform digital yang dikenal oleh publik nantinya. Sangat mungkin nggak seorang mahasiswa? Sangat mungkin Pak, sangat mungkin, karena saya keliling masih negara ASEAN ya, dari mulai Thailand, Malaysia dengan Singapura, itu kita hadiri event-event tentang blockchain, perkembangan ke depan. Nah, itu tidak kalah dengan orang-orang milenial yang ada di Indonesia, khususnya di Jogja ya. Jogja itu mulai dari IT, kemudian software development, dan lain-lain, itu banyak. Memang anak-anak muda yang anak-anak muda yang masih sangat di usia kuliah Pak ya? Masih usia kuliah. Bahkan SMA barangkali Pak? Iya, bahkan saya lihat juga yang kita tahu juga Tokopedia itu adalah yang punya itu William Tanuwijaya, itu juga dari Siantar gitu. Artinya orang Medan juga banyak yang akhirnya bisa tembus ke publik gitu Pak perusahaannya. Iya, dengan perusahaan Dekakon. Saat ini Indonesia punya 2 Dekakon, yang pertama Tokopedia dengan yang kedua ada Gojek Nadiem Makarim. Nah, contoh Gojek yang orang mungkin hanya pandang sebelah mata, hanya ide dia ojek pangkalan dengan itu terlalu mahal gitu kan. Itu muncul ide dia ada masalah, itu hanya ojek dia mau ke rumah dia, karena dia tampang fisiknya seperti orang Arab, jadi dibuat mahal. Nah, dia buat aplikasi yang mana Gojek itu lebih murah. Padahal idenya hanya sebatas seperti itu. Gojek gitu kan. ya. Nah, sekarang tapi menjelma menjadi sebuah perusahaan raksasa. Yang Bapak tahu itu dia sekarang ini bisa cek di Google itu kan, valuasi Gojek berapa, cek sendiri. Itu valuasinya sekitar 150 triliun atau sekitar 10 miliar US dollar. Dan kalau Bapak atau teman-teman mau beli saham Gojek itu belum ada di Bursa Efek Indonesia. Bahkan kalau Bapak beli Garuda Indonesia itu ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi Gojek itu lebih besar dari 14 kali lipat, 14 kali lipat lebih besar daripada Garuda. Garuda itu lebih kecil 14 kali lipat daripada Gojek. Padahal kalau dibandingkan ini Gojek ini kelas bawah kayaknya ya, tapi Garuda dengan orang udah kalau naik Garuda itu udah mewah banget gitu kan. Tapi perusahaannya nilai valuasinya itu 14 kali lipat. Jadi teman-teman yang punya ide kreativitas itu salurkan. Jadi kalau kita mau seperti apa ya, buku apa yang kita baca, kemudian bergaul kita dengan siapa. Jadi itu ide-ide yang mungkin kalau teman-teman bukan basicnya, contoh harus IT kah, harus komputer kah, enggak, basicnya bukan harus itu. Paling penting adalah ide Pak ya, gagasan. Jadi kita punya gagasan yang bisa menjawab sebuah persoalan Pak ya. Iya. Karena Gojek hadir dengan masalah Pak ya, menjawab masalah Pak ya. Nah, jadi menurut kalian, kalau menurut Pak Arya, bahwa sangat mungkin gitu seorang mahasiswa juga bisa memiliki bisnis raksasa sekelas Gojek dan sebagainya. Karena apa? Terbukti Stream Pak ya, Stream mungkin masih sangat muda gitu ya. Jadi malah teman saya di Stream itu dia bukan anak kuliahan, teman SMA. Kemudian kita bangun perusahaan ini, kita punya
eh, dan kita punya cita-cita itu bukan nanti IPO kita bukan hanya di bursa efek Indonesia tapi di Nasdaq atau di NYC, New York Stock Exchange. Seperti itu, Pak. Baik, kita jeda sejenak karena ada azan, nanti biar nggak bed suaranya. Oke. Kembali di Entrepreneurship Webinary ya, dan kali ini kita masih bersama dengan Pak Arya Gunawan, seorang pebisnis, seorang pengusaha di bidang finansial teknologi ya. Boleh Pak kupas-kupas sedikit tentang apa sih sebenarnya finansial teknologi itu Pak? Financial technology itu adalah sebuah cara untuk menyampaikan pembayaran itu dengan lebih cepat, Digital Pak ya? Secara digital. Jadi financial technology ini muncul ketika saat ini sudah berbagai macam sosial media itu sudah bermunculan, mulai dari Facebook, yang mana Facebook kalau teman-teman pasti punya Facebook semua. Ya. Karena di dunia ini yang negara, kalau bilang negara, aplikasi terpadat penduduknya itu adalah Facebook. Facebook ya. Kalau Facebook sebuah negara dengan tingkat penduduk tertinggi adalah Facebook gitu Pak ya? Iya benar. Karena itu Amerika takut ketika Facebook mengeluarkan sebuah mata uang namanya Libra. Libra itu berbasis dengan blockchain. Itu akan menggerusi dengan semua lini bisnis, mungkin perbankan akan mulai berkembang kalau Libra itu dirilis. Makanya Amerika juga mewanti-wanti. Nah, mereka hanya butuh kolaborasi dan datanya itu sama mereka. Kalau data mereka sama mereka nggak ada masalah. Karena mereka bisa menguasai lagi. Nah, ini adalah sebuah strategi bisnis juga kalau sudah punya user pengguna yang besar, itu ya siap-siap dengan berhubungan dengan pemerintahan dan kekuasaan. Baik, Pak, berikutnya Pak, terkait dengan finansial teknologi Pak ya, seberapa eksklusif sebenarnya bisnis di finansial teknologi ini? Kalau di bisnis fintech untuk pada saat pandemi ya Pak, pada saat pandemi ini justru lebih tidak ada masalah sebenarnya. Kalau di financial technology karena tidak mesti ketemu, kemudian kita hanya download aplikasi, sudah transfer pakai HP, sudah langsung bisa transaksi Pak ya? Bisa transaksi langsung barang di tempat Pak ya? Langsung barang di tempat. Sekarang ini sudah terlalu banyak lah mungkin aplikasi, tapi kita teman-teman tinggal lihat di mana ceruk atau nice marketnya, kita mau buat apa. Kalau kita nggak sanggup untuk melawan yang dominasi yang saat ini, belum dapat nice marketnya, mungkin mulai bisa dari dropship dulu di marketplace, kemudian dari sosial media seperti apa tadi yang dibilang sama Vicky ya, seperti itu. Bapak dalam perjalanan membangun bisnis tentu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi Pak ya, sebagai seorang startup gitu. Nah kira-kira kalau boleh tahu teman-teman Pak boleh bagi kendala apa aja Bapak alami selama menjalankan bisnis dengan model finansial teknologi Pak? Khususnya bisnis startup ya, itu ada beberapa tahapan kalau kita ngebangun bisnis startup. Dari mulai seed investor, kita itu mulai ide, gagasan, dari ibarat perusahaan itu masih dalam janin, sama halnya kayak yang kita bangun saat ini, ada Data Universal Niaga itu adalah perusahaan yang masih dalam bentuk janin, ada seed, masih biji, masih embrio. Nah itu kita butuh power. Kalau kita tidak ada modal, berarti kita cari investor untuk menginvestasikan ide kita. Tapi bisnis startup ini harus berbadan hukum PT, minimal PT dia harus ada dan kantor. Tapi kalau kita belum punya PT dan legal, ya itu masih sebatas ini, cari yang punya PT, cari yang punya PT. Kerjasama Pak ya? Kerjasama dengan mereka. Aku punya ide seperti ini. Jadi di Data Universal Niaga ini kita memang belum sempurna. Jadi kalau teman-teman ada ide-ide bisa hadir. Kenapa? Nama kita Gatra Universal Niaga. Jadi kita pengen itu semua niaga ada di kita. Jadi teman-teman bisa masuk. Ini aku punya ide seperti ini, aplikasinya buatin seperti ini. Kita udah siap. Gitu. Source-nya kita sudah siap. Kemudian kalau nggak punya modal, tapi punya ide. Karena seperti Bob Sadino bilang, dengkulmu itu harganya 1 miliar. Tapi kalau kita punya ide itu jauh lebih besar. Bahkan ada J.K. Rowling itu tanpa ada kaki,
tanpa ada mulut gitu kan, tanpa sukses jadi motivator dunia Bang ya. Iya, hanya punya otak yang masih bisa bekerja, gitu. Bahkan bicara pakai komputer gitu. Baik Bang, selain tadi salah satu upaya agar kita bisa tumbuh dalam bisnis teknologi, selain hadirnya investor Bang, kira-kira apa lagi Bang yang perlu kita persiapkan? Selain tadi ide sudah, risetnya sudah dilakukan, investor sudah hadir, apa lagi yang harus dilakukan? Ya, dalam hal operasional itu, jadi kita harus update dan upgrade. Jadi kita harus tahu kondisi market kita. Jadi kita nggak bisa masuk ke semua market. Kalau terus kita pelajari gitu. Terus pelajarin. Kita update dan upgrade. Jadi update apa informasi yang berkembang saat ini. Upgrade aplikasi kita itu harus senantiasa kita upgrade sesuai dengan keinginan, kebutuhan market kita tadi itu. Jadi kalau kita selalu update dan upgrade, kita nggak akan ketinggalan. Contoh seperti Nokia. Nokia kira-kira ada nggak handphonenya sekarang? Sudah tidak ada, kalah dengan Android kan. Kemudian Kodak itu sudah hilang, kamera sudah nggak ada, kalah dengan Android. Kemudian nanti ini akan ke depan ini Tesla dengan mobil listriknya kemungkinan akan tergerus juga mobil-mobil yang berbahan bakar minyak, berbahan bakar bensin, karena hanya menggunakan pabrik lithium dan baterai itu listrik saja. Itu yang ke depan seperti itu Pak. Baik teman-teman sekalian, kita akan berbagi-bagi dan sebentar lagi saya akan juga memberikan tugas tambahan bagi teman-teman yang ikutin sampai detik ini perkuliahan dan entrepreneur webinar kali ini. Kita mulai persiapan ya bagi teman-teman yang mau nanya-nanya ke Pak Arya tentang bagaimana tumbuh di bisnis finansial teknologi agar bisa lebih menarik. Kali ini kita mulai buka sesi untuk 5 penanya barangkali ya, operator ya. Sambil-sambil Pak Arya sambil pertanyaan. Artinya Pak, mahasiswa sekalipun sangat mungkin punya bisnis digital Pak ya? Sangat mungkin. Contoh Facebook, dia sekarang orang kelima terkaya di dunia. Dia keluar dari Harvard University dan dia tidak menyelesaikan kuliahnya. Jadi jangan berkecil hati, teman-teman nggak bisa ciptakan sebuah ide bisnis yang mumpuni saat ini. Tapi jangan gara-gara Facebook keluar dari kampus kuliah, ini pada keluar semua dari kuliah. Nggak mungkin seperti itu Pak. Tapi itu adalah yang penting ada ide. Nah, jadi harus ada ide teman-teman sekalian, karena ide itu kaya gitu. Tadi kita juga udah bahas tentang modal ya. Dan kalau kita tuh ada modal teman-teman sekalian, jadi apalagi alasan kita untuk tidak punya bisnis gitu, ya kan? Katakan TikTok juga kan hadir dari anak muda juga gitu kan. Tokopedia juga bahkan orang Siantar ya kan, kemudian punya bisnis yang tumbuh luar biasa kan gitu kan. Nah jadi alasan apa lagi gitu? Nggak akan mungkin kita akan ngomong karena aku orang kampung, orang gunung, orang kota, nggak ada alasan itu kata bagi Pak Arya. Yang penting adalah teman-teman harus terus belajar, riset dan mendapatkan sebuah ide yang bisa memberikan solusi bagi masyarakat kita Pak ya. Hanya saja bedanya adalah gimana caranya mendigitalisasi. Nah ini mungkin jadi topik bahasan kita hari ini. Baik, sudah masuk satu pertanyaan dari Pasti Romaria. Apa kelemahan dari bisnis finansial teknologi dan apa keunggulannya Pak? Kita mulai dari kekurangannya dulu Pak. Kalau bisnis fintech itu biasanya rawan dengan pencurian data. Ya, rawan dengan pencurian data Pak ya. Kemudian itu banyak hacker juga yang memakai data kita untuk melakukannya. Ada hacker Pak ya. Itu kekurangannya. Dan juga, jadi akan sangat mungkin juga sebenarnya punya tantangan Pak ya, dan juga butuh koneksi Pak. Internet itu yang sangat dibutuhkan dan harus pakai HP Android atau pakai PC komputer. Kalau nggak itu nggak bisa dilakukan. Artinya kalaupun itu tidak ada, artinya kita juga sangat mungkin kembali ke offline Pak. Jadi syaratnya adalah agar kita bisa tumbuh dalam bisnis digital atau dalam teknologi adalah pasti market kita adalah memang menggunakan teknologi Pak ya. Jadi jangan sampai kemudian target market kita nggak pakai teknologi, kita paksain gitu ya. Tapi hari ini ternyata nggak dipaksa pun orang sudah menggunakan teknologi dan cuman kadang sering punya masalah ada nggak punya paket Pak ya. Iya betul Pak. Mahasiswa ya, sekarang mahasiswa udah kaya Pak, paketnya diberi sama kampus Pak gitu. Udah senang jadi bisa belanja, bisa belajar, bisa nonton di YouTube, bisa cari hiburan ya.
sembari mereka harus mager Pak ya, karena memang tetap harus di rumah dulu dan bisa masuk kampus. Tapi mudah-mudahan itu kekurangannya Pak ya. Kelebihannya apa Pak kalau bisnis financial technology? Kelebihannya kita bisa bertransaksi jauh lebih cepat. Ya, transaksi lebih cepat. Itu lokasi itu tidak terbatasi oleh lokasi Pak ya. Tidak terbatasi. Kita bisa beli barang di Amerika ya Pak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau kita mau bertransaksi pakai fintech. Kemudian ya seperti dunia tidak berjarak lagi itu Pak. Dengan adanya financial technology teman-teman sekalian, dengan konsep digital ya dalam bisnis akan mengubah jarak ya. Kalau dulu Amerika itu jauh banget teman-teman sekalian. Teman-teman sekarang bisa beli kok gitu, bisa pesan lewat Alibaba ya. KFC di Arab gitu ya. Yang kabarnya lebih besar, lebih berbeda rasanya gitu ya. Mungkin kalau pesannya sekarang tiba nanti malam Pak, karena butuh 9 jam Pak ya penerbangan. Gitu. Jadi memang bisnis fintech itu ya memang momentumnya harus cepat ya. Kalau tidak cepat dia akan tergerus dengan yang cepat Pak ya, yang lebih cepat lagi. Seperti TikTok tiba-tiba jadi raksasa, hanya nggak sampai setahun gitu, 725 triliun gitu. Nah di awal-awal dulu Gojek mereka butuh waktu 10 tahun untuk bisa sebesar ini. 6 tahun pertama mereka tidak begitu laris Pak ya. Tidak, bahkan orang nggak mau invest di situ Pak. Di mana duitnya? Di Bukalapak juga, di mana duitnya gitu kan, 100 juta aja susah, di mana duitnya, hanya sebatas ide doang. Nah itulah entrepreneur, selain ide dia harus punya keberanian untuk menjual ide dia, bertemu dengan orang-orang besar Pak ya. Iya, pastinya harus punya keberanian punya itu, dan itu waktunya bisa cepat, bisa lambat, bisa sesuai dengan maupun pekerjaan yang kita lakukan. Jadi kita jangan berharap kaya instan, kaya cepat. Nah itu banyak yang terjebak di situ Pak. Mungkin teman-teman saya juga dulu waktu kuliah karena susah gitu kan Pak, dari kampung, kemudian pengen cepat kaya, akhirnya kita ikut sebuah bisnis yang notabene-nya, ini cepat kaya begini. Tapi akhirnya apa? Merugikan banyak orang. Kita bisa PHP Pak ya. HP. Artinya sekelas Pak Arya pun pernah ya kan terjaring oleh bisnis abal-abal juga gitu. Artinya karena itu memang sebuah proses Pak ya. Sebuah proses Pak. Karena kita kepengen kaya nggak ada duit lagi Pak, mau makan susah gitu kan, sampai kita tinggal di masjid gitu. Sampai kita nggak tahu lagi mau ngapain. Ya, akhirnya ya mau tidak mau, seperti itu deh. Nah, itu kira-kira Romaria ya. Terima kasih pertanyaan, dan berikutnya ada pertanyaan dari Neil Daniel ya. Banyak pengusaha yang saya jumpai mengatakan jangan bekerja untuk uang, tapi buat dan biarkan uang bekerja untuk kita. Menurut Bapak gimana Pak? Ya benar, jangan bekerja untuk uang, tapi biarkan uang itu bekerja untuk kita. Tapi kalau kita nggak punya uang, kayak mana uang itu bisa bekerja buat kita? Nah jadi harus di mana Pak posisi uangnya Pak? Posisi uang itu harus ada dulu, harus punya uang dulu. Kalau menurut saya ya harus punya uang dulu. Kemudian kita punya memang channel yang bagus, teman-teman yang lingkungan yang mendukung untuk kita membuat ide bisnis, baru itu bisa jalan kepada itu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya uang, gimana ya uang kita bisa bekerja buat kita? Uang itu bisa bekerja buat kita, nggak akan bisa Pak. Tapi kalau terkait dengan bisnis, modal tidak selalu dengan uang Pak ya? Ya modal benar. Modal memang modal itu nomor 10 kalau uang nomor 10 seperti. Tapi yang paling penting adalah keberanian kita mengeksekusi ide gagasan kita. Kemudian kita melihat masalah. Teman-teman ini mungkin banyak tambahan, malesan. Kira-kira kalau lagi malesan kayak gini, bisnis apa yang bisa aku minta sambil males-malesan gitu kan. Ada yang mungkin coba-coba buat resep dijual di Facebook, bisa juga, ada banyak, cek di YouTube, ada yang lagi buat bagaimana beternak ikan gitu kan, upload di Facebook, di YouTube, banyak yang viewers hasilkan duit gitu kan, dan itu gratis, hanya modal paket doang gitu. Berapa modal paket, sambil rebahan Pak ya, yang suka masak bisa ambil jualan gitu Pak ya. Jadi banyak bisnis yang digitalisasi. Tinggal bagaimana kita eksekusi Pak ya. Kuncinya kita harus rajin. Orang pintar itu kalah dengan orang lain. Teman sekalian, orang
pintar itu kalah dengan orang rajin, Pak ya. Iya. Kenapa gitu, Pak? Karena kalau rajin itu dia terus kerja, terus Terus produktif, terus Pak, ya. produktif, Produktif. walaupun salah 10 kali, 20, 100 kali dia salah, tapi dia tetap kerja. Tapi harus dia tetap belajar juga bagaimana supaya benar. Jadi kalau orang pintar ini diam aja tanpa action. Dia punya ide, dia diam tanpa action. Dia harus terbuka juga. Dia harus bisa berkolaborasi kalau misalkan dia mau bisnisnya besar, dia pintar, dia harus bisa berkolaborasi dengan orang yang kerja. Artinya terkait dengan pertanyaan si apa tadi, Neil, harusnya adalah uang bekerja untuk kita gitu, Pak. Ya, uang bekerja untuk kita itu ya kalau kita sudah Punya uang. Gitu. Nah, jadi uangnya ada dulu, Neil. Kalau menurut Pak Arya gitu ya. Ya. Jadi uangnya ada dulu, baru biarkan uangnya bekerja untuk kita gitu. Artinya apa? Mungkin dalam kaitan investasi kali, Pak ya. Kalau kita, jadi teman-teman ini banyak yang di luaran sana ya pas ketemu dengan sumber yang bagus dia akan dapat hoki. Kalau nggak bagus ya hilang uangnya. Contoh taruh di forex, saat ini kan banyak ada di banyak macam lah. Futures Pak ya. Futures segala macam. Ini uangnya cepat, tapi dia nggak tahu, dia nggak paham ilmunya, dia masukin aja duitnya di situ. Akhirnya boncos Pak ya. Boncos. Saya dulu waktu kuliah pernah dikasih orang tua beli komputer, saya jadikan modal buat mesin pembuka kaleng butut gitu kan, nggak izin orang tua, akhirnya apa? Ya hilang, bangkrut. Ya, harusnya ada izin juga dari orang tua, minta doa juga. Jangan perasaan pinter deh gitu kan, harus ada doa dan usaha. Jadi orang tua juga penting doanya Pak buat kita yang sukses. Ya. Nah baik Pak, terima kasih pertanyaan Neil ya. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Jeffrey Jaya. Bapak dulu usaha di awal apa ya Pak? Gitu. Dan siapa yang menginspirasi Bapak hingga saat ini? Kalau dulu saya kan kerja di salah satu bank swasta. Saya pernah magang di Bank Indonesia waktu kuliah di pengawasan bank. Jadi selama bekerja itu ada beberapa banyak macam usaha ya yang kita survei, kita cairkan duitnya, uangnya, mereka pinjamannya. Di situ saya baru sadar gitu ya, saya dapat 3 juta satu bulan, sementara si pengusaha ini 3 juta satu hari, tiap hari dia pegang duit. Apa nggak kepengen gitu? Nah itu kepinginnya seperti itu. Awal-awal terinspirasi seperti itu, makanya saya waktu 2009 itu saya coba buka indonesiaphononline.com gitu, phononline.com, dan akhirnya saya pakai gagal karena saya nggak tahu basic IT, tapi cuma semangat untuk memasarkan saja. Saya tahunya memasarkan itu dulu. Terakhir saya sekarang ini sudah mulai beralih, saya juga belajar tentang digital aplikasi, kemudian internet marketing, bagaimana semuanya kita pelajari dari mulai di itu yang menginspirasi di awal, dan banyak baca buku Pak pastinya, dari mulai yang punya Sandiaga Uno, kemudian Warren Buffett, Marty Bowie, kemudian Khairul Tanjung, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian Steve Jobs, kemudian yang pemilik Microsoft, yang terkait sekarang Bill Gates. Itu orang-orang besar. Kalau kita mau seperti mereka ya kita harus baca dan tahu profil mereka, bagaimana mereka bisa seperti itu. Kemudian belajar juga bukan hanya dari mereka yang sukses, tapi kita harus belajar juga dari yang gagal. Kemudian orang yang termarginal, bagaimana tukang sapu, kenapa sih mereka mau jadi tukang sapu aja. Kemudian dari semua profesi kita belajar gitu. Jadi jangan ketika banyak hal-hal seperti Jack Ma juga dari 20 orang yang melamar di PLC, hanya dia yang nggak diterima. Akhirnya Alibaba di 3 tahun pertama itu tidak ada keuntungan sama sekali.
Dan sekarang menjelma menjadi orang terkaya nomor dua di Cina atau di Asia, Jack Ma. Ya, jadi bermula dari impian besar. Bahwasanya kenapa kita berani berimpian besar, Pak? Besar kali, Pak, nggak masuk di otakku. Jangan otak kita ini adalah seperti universal gitu. Jadi teman-teman saya ingatkan Allah Akbar gitu kan. Allah Maha Besar. Tuhan kita itu Maha Besar. Jadi impian itu gratis. Jadi jangan takut-takut mimpi aja sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa kita ada usaha, ada doa. Nah, jadi teman sekalian, ini di pembicaraan kedua ternyata ngingetin kita tentang noble purpose atau cita-cita mulia. Dan ternyata Pak Arya juga berawal dari sebuah cita-cita mulia juga gitu, yang tidak kalah mulia dengan Bang Juki tentu Pak ya. Ya. Bagaimana Abang menyerap sebuah energi cita-cita ini sebagai energi untuk meluapkan dalam bentuk sebuah proses bisnis yang besar hingga kemudian Bapak sampai seperti ini saat ini? Energi itu udah hadir dari berawal dari kehidupan kita yang mungkin bukan anak orang kaya, kemudian ya susah, kemudian kita juga melihat apa tadi Pak informasinya? Apa yang mendasari Bapak sehingga kemudian sampai sebesar ini gitu? Cita-cita apa gitu? Selain tadi karena mungkin diawali karena Bapak susah. Iya, karena kita orang susah, kemudian kita mau kehidupan enak, jadi kerjaan apa aja mau kita lakuin gitu kan. Mau kita kemudian setelah pernah berhasil, gagal lagi, berhasil, gagal lagi, berhasil, gagal lagi. Masalahnya bukan berhasil gagal, tapi kegagalan, tapi seberapa cepat Anda bangkit dari kegagalan itu. Jadi kemudian kemudian saya lahir di 1 Mei 1997. Dari 1 Mei itu kan Hari Guru Internasional. Kita berharap sebanyak-banyaknya merubah guru menjadi entrepreneur. Itu cita-cita, makanya kita buat sebuah bisnis yang perusahaan universal niaga, jadi bisa membuka seluruh ruang gerak bagi para pekerja karya Pak. Sama hal kita belajar dari kalau kita mau belajar itu belajar dari guru yang terbaik. Contoh kalau kita bisnis, apa sih yang kita gunakan saat ini yang terbaik? Ada Facebook, ada Google. Nah Google dia buat platform dari Google AdSense, kemudian beberapa Google Gmail. Platform mereka belum sempurna. Jadi mereka bilang kami nggak sempurna tanpa Anda. Sama hal yang kita lakukan saat ini. Kita nggak sempurna, tapi kalau dengan adanya teman-teman kita jadi lebih sempurna. Ada yang ada teman-teman punya ide, kita yang mengeksekusinya. Ada mereka teman-teman punya source, ayo sama-sama bagaimana kita eksekusi barang. Dan di sini kebanyakan kita kan hitungnya berapa dulu gua dapat gitu kan. Tapi kita jangan pernah berpikir berapa dulu gua dapat, aku dapat berapa gitu. Tapi apa yang bisa aku berikan? Jangan bercita-cita ingin menjadi orang sukses, tapi cita-citalah jadi orang yang bernilai. Bernilai, bermanfaat bagi banyak orang. Jadi sukses, apalah dia sukses, semua orang punya harta. Kalau kita melihat punya harta berapa triliun, di atas kita juga ada lagi Pak. Gitu. Artinya selain kita kaya juga yang paling penting adalah bermanfaat Pak ya. Kita nggak hanya melulu ingin sukses, tapi kalau nggak bermanfaat buat apa? Ya. Nah, inspirasi sekali pembicaraan udah menjelang sore ya teman sekalian ya. Dan kali ini Pak ada pertanyaan dari Tri Ayun ya. Apa kendala yang sering Bapak alami selama menjalankan bisnis? Sebenarnya tidak ada kendala dengan kendala ataupun tidak ada masalah dengan masalah kalau itu tidak membuat kita blok atau jatuh. Kenapa? Karena pasti kalau di lapangan itu proses sebuah bisnis, ketika kita menyampaikan sebuah ide, pasti banyak penolakan. Dan itu adalah di marketing itu adalah Pareto dari 10 yang kita tawarkan, 2 tertarik, 1 closing gitu Pak. Jadi artinya itu udah ada 10. Jadi kalau teman-teman baru coba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gagal, nanti hitung dulu gitu. Sudah nggak cukupin hitung Pareto. Kita bisa menikmati lampu dari Thomas Alva Edison. Itu udah 999 kali kegagalan. Percobaan dan kendala. Kuncinya ya bila ada kendala, ya bangkit lagi. Kendala, bangkit lagi. Kalau kesini tidak